Video ini akan menjelaskan petunjuk kepada mahasiswa yang sedang belajar pemrograman web dasar. Jadi di pertemuan minggu ini kita akan melaksanakan yang namanya praktikum ya. Nah, bagaimana bentuk praktikumnya? Sebelumnya, seluruh mahasiswa itu sudah saya coba berikan pemahaman tentang bagaimana tentang mengenal daripada coding dasar daripada PHP, kemudian pengenalan daripada pemrograman PHP khususnya bagi pemula, baik itu sintak dasar, sintak basic sekali ya tentang PHP dan juga tentang bagaimana membuat sebuah project website dengan menggunakan bahasa PHP dengan MySQL database, kemudian dengan menggunakan Bootstrap dan sedikit basic tentang JavaScript. Di sini di dalam video saya yang ini telah saya jelaskan juga bagaimana tahapan dari awal membuat project PHP sampai dengan selesai. Nah, di sini akan menjadi referensi bagi semuanya untuk belajar yang atau melakukan yang ujian praktikum pada minggu ini. Bagaimana bentuk ujiannya? Di sini sudah saya berikan petunjuk. Nanti petunjuk ini silahkan di-download dan dibaca di dalam web e-learning ya. Nah, di sini ada petunjuk bagaimana melakukan yang namanya ujian praktikum. Khususnya di sini adalah untuk yang mata kuliah pemrograman web dasar. Jadi di sini saya sudah pisahkan antara unit 1, unit 2, dan unit 3. Karena kebetulan ada 3 unit yang mengikuti materi tentang pemrograman web dasar ini. Setiap unit itu saya sudah berikan studi kasusnya masing-masing. Sebenarnya sederhana sekali, karena memang praktikum ini hanya untuk menguji apakah dan sejauh mana ya pemahaman tentang bahasa PHP dan juga bagaimana pemahaman tentang membuat aplikasi project dasar dengan menggunakan PHP. Nah, untuk unit satu, studi kasusnya adalah membuat tentang apa namanya proyeknya membuat sebuah aplikasi CRUD untuk penyimpanan data buku perpustakaan mini. Di sini mahasiswa diminta membuat aplikasi sederhana pengelolaan buku perpustakaan mini. Di sini harus ada fitur tambah, tampil, edit, dan hapus. Nah, di sini dapat diperhatikan struktur database-nya nanti atau tabel yang diinginkan adalah tabel namanya tabel buku. Nah, di dalam tabel buku ini ada beberapa file yang diinginkan yaitu ID buku, judul, penulis, tahun terbit, kategori, dan cover buku. Cover buku ini adalah upload file atau upload gambar. Nah, di sini sudah saya tentukan juga tipe data daripada setiap file di dalam tabel buku. Seperti misalkan ID buku, dia tipe datanya integer dan dia bersifat auto increment dan diset sebagai primary key. Kemudian judul di sini tipe datanya varchar dan ukurannya adalah 100. Demikian juga untuk penulis varchar 100, tahun terbit integer. Ini apa namanya tidak saya tentukan tipe datanya apa size-nya ya, nanti ditentukan saja ya. Kategori varchar ukuran 50. Jadi format tabelnya silahkan disesuaikan dengan yang saya tentukan di sini. Ini untuk unit 1. Jadi ini kasusnya. Oke, ini kasusnya. Kemudian untuk unit 2 adalah studi kasusnya produk toko online. Di sini diarahkan mahasiswa membuat sebuah aplikasi manajemen produk toko online. Sama seperti unit 1, fiturnya tetap tambah, tampil, edit, dan hapus. Sedangkan untuk struktur tabel database-nya adalah nama tabelnya produk. Nama tabelnya produk, di situ ada 4 kolom atau ada berapa ya? 5, 2, 4, 6 file ya. Ada ID produk, ada nama produk, ada harga, ada stok, ada kategori, dan ada foto produk. Ini ketinggalan satu karakter ya, produk. Oke. Nah, di sini juga sudah saya tentukan apa tipe datanya, kemudian yang diset sebagai auto increment dan diset sebagai primary key. Di sini ada juga varchar, ini integer nanti untuk ukurannya silahkan ditentukan saja. Biasanya untuk harga dan stok itu silahkan dikreasikan sendiri berapa untuk ukuran untuk yang file data tersebut. Jadi ini untuk yang unit 2. Ya, untuk yang unit 3, dia beda lagi. Unit 3 adalah studi kasusnya adalah data pendaftaran kegiatan kampus. Nah, di sini diharapkan mahasiswa membangun sebuah aplikasi tentang pendaftaran kegiatan kampus. Fiturnya apa? Ada input
peserta, tampilkan daftar peserta, edit data peserta, dan hapus data peserta seperti biasa ya. Nah, di sini ada struktur database-nya yang sudah saya buat. Nama tabelnya adalah peserta. Ini nama tabelnya. Kemudian di sini sudah ada file ID peserta, nama, NIM, prodi, kegiatan, dan foto. Foto ini adalah seperti ini ya, foto kegiatannya, apa foto pesertanya. Jadi di sini sifatnya juga sudah saya berikan ada auto increment, primary key, dan tipe data untuk setiap file di sini sudah saya berikan. Nah, sekali lagi, setiap unit itu mengikuti ketentuan seperti yang saya berikan di sini. Ada unit 1, studi kasusnya adalah perpustakaan mini, ini petunjuknya. Unit 2, produk toko online, ini petunjuknya. Kemudian unit 3 tentang pendaftaran kegiatan kampus dan ini petunjuk semuanya. Nah, sekarang di sini karena ini adalah ujian praktikum, jadi ada rubrik penilaiannya. Ini untuk berlaku untuk semua unit. Di sini dapat diperhatikan bahwa total penilaiannya itu adalah 100%. Nah, di sini yang paling banyak sekali bisa dilihat dari setiap bobot penilaian nantinya. Yang pertama, tampilannya itu menggunakan Bootstrap 5. Dia bobotnya 15%. Keterangannya dinilai adalah rapi, responsif, dan konsisten ya. Kemudian fitur CRUD berfungsi semua. Berfungsi semua artinya bisa nambah, bisa edit, bisa tampil, bisa hapus. Di sini bobotnya 40%. Jadi ini berjalan tanpa error. Nah, ini berjalan tanpa error. Kemudian validasi form ini boleh dengan menggunakan JavaScript atau dengan menggunakan PHP atau dengan menggunakan HTML biasa. Bobotnya 10%. Minimal itu adalah ada validasi input kosong dan format yang benar. Misalkan ketika dia tidak ada input untuk satu inputan, maka muncul dia tidak boleh kosong. Kemudian format yang benar, validasi misalkan untuk NIM harus berupa angka, tidak boleh teks seperti itu. Kemudian struktur file rapi, file terorganisir ya. Terorganisir artinya dia itu kalian projectnya tertata dengan rapi. Kalau foto misalkan disimpan di dalam folder foto. Kalau misalkan gambar ada folder gambarnya. Kemudian kalau untuk source code, untuk PEX itu silahkan disesuaikan saja. Bobotnya 10%. Kemudian untuk koneksi database, MySQLi di sini menggunakan MySQLi ya. Jadi silahkan nanti di screenshot apa namanya dibuatkan database untuk yang menggunakan MySQL. Kemudian di sini kreativitas dan tambahan fitur. Misalkan ada dibuat pagination atau penomoran halaman. Itu bobotnya 10%. Misal ya, ini satu pagination. Atau kalian mau buatkan misalkan ada form modal. Itu boleh. Kemudian di sini dokumentasi sederhana 5%, ada komentar di setiap kode yang menjelaskan fungsi-fungsi penting. Jadi kalau kalian setiap itu wajib sebenarnya ya, di setiap baris kode itu ada diberikan komentar supaya kalian terbiasa. Nah, total semua rubrik penilaian ini adalah 100%. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Nah, untuk mendukung praktikum ini, saya sudah menyiapkan template project awal ya. Ini template project awal nanti bisa di-download, ada link di bawah ini. Di template ini saya sudah siapkan baris source code sebagai template untuk kalian kerjakan. Ada di sini misalkan sudah saya buatkan file config, file index, tambah, edit, hapus, kemudian ada style CSS, ini opsional, kemudian ada juga Bootstrap dan JavaScript. Ini adalah template project awal. Nah, di sini, di dalam file ini, bentuknya nanti adalah bentuknya seperti ini. Ini file yang sudah saya siapkan. Di sini ada file config, edit, hapus, index, tambah. Jadi kalau kita lihat source code-nya, ini sudah ada kode untuk mengkoneksikan ke dalam database MySQL. Jadi nanti silakan disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan di sini. Kemudian kalau untuk indeks juga sama. Di sini sudah saya siapkan file yang untuk bisa menambah data, apa namanya, menampilkan data. Di sini sudah ada template HTML-nya sudah ada. Nah, nanti kalian tinggal lanjutkan saja. Kemudian juga untuk tambah misalkan sudah ada formnya. Yang nantinya ketika dijalankan project template ini, yang template ini ya, template project awal, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian jalankan hasilnya seperti ini. Nomor, nama, dan aksi nanti silahkan disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Misalkan mau nambah data, ada di sini tinggal klik tambah,
Silakan disesuaikan inputnya sesuai dengan studi kasus masing-masing. Jadi ibaratnya ini template project dasar ini sebagai patokan awal untuk kalian gunakan untuk menyelesaikan ujian praktikum ini. Jadi silakan nanti di-download, linknya ada di sini. Nih, download template project awal, silakan di-download. File ini bentuknya adalah zip ya. Jadi dia zip, nanti silahkan nanti diekstrak dan silahkan digunakan. Jadi sudah ada di situ. Nah, untuk bootstrapnya sendiri boleh digunakan yang versi download atau yang versi link CDN saja. Jadi silakan disesuaikan saja. Saya sudah menjelaskan itu di dalam materi tentang penggunaan bootstrap. Nah, kemudian di sini project ini bersifat opsional ya. Artinya, kalau kalian mau menggunakan template project awal ini, silahkan. Tapi kalau tidak mau menggunakan, ya nggak apa-apa. Silahkan misalkan, oh Pak, saya nggak mau gunakan template project awal ini. Silahkan gunakan, misalkan kalian mau gunakan seperti aplikasi yang ada di dalam video tutorial yang udah saya buatkan. Yang jadi patokannya. Boleh juga. Tinggal disesuaikan saja nantinya. Jadi mau pakai yang template ini boleh, atau mau pakai yang template yang saya coba buatkan dalam video juga boleh, atau kalian mau buat template sendiri juga boleh. Jadi silakan, saya bebaskan. Yang pada poin intinya adalah studi kasusnya itu tolong disesuaikan dari setiap unit yang sudah saya jelaskan di awal. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini contoh kalau mau download nanti silakan diklik di sini saja. Nah, oke, itu ya. Nah, nanti silakan kalau mau gunakan template yang sudah ada, silakan sesuaikan nama tabel, kolom sesuai dengan studi kasus masing-masing. Nah, ini ada saya jelaskan template project awal bersifat opsional. Nah, yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah hasil praktikumnya dalam format PDF dengan melampirkan source kode setiap file dan screenshot run project dan juga database-nya dan struktur foldernya. Apa? Misalkan kayak gini, saya buka project-nya ya, sebentar. Misalkan kalian sudah buat nih, sudah selesaikan eh, aplikasinya udah jadi itu. Yang kalian kumpulkan adalah, yang kalian kumpulkan misalkan adalah yang pertama adalah tuliskan biasa ya, unit berapa dan unit apa? Unit misalkan 01. Nah, misalkan yang pertama adalah lampiran hasil praktikum. Nah, yang pertama yang harus kalian coba screenshot adalah yang pertama adalah struktur database. Itu yang pertama. Nah, database, kalian silahkan screenshot dari database yang udah kalian buatkan di sini. Misalkan seperti ini. Testable, ini struktur database-nya, ini struktur database-nya. Ini ya, nanti silahkan disesuaikan. Ini kalian screenshot. Screenshot, dah, screenshot, kemudian bawa ke sini. Copy paste di sini. Ada dua yang di screenshot. Yang pertama menampilkan tabel, yang kedua menampilkan isi tabel. Klik browse yang ini. Di sini nanti akan ada isi tabel. Contoh yang seperti ini ya. Contoh misalkan adalah yang struktur tabel yang studi kasus seperti di project di video saya. Ini kan sudah ada data-datanya setiap tabel yang diisi. Ini nanti juga di screenshot. Struktur tabelnya screenshot. Boleh di screenshot secara semua juga boleh. Atau cukup ini saja juga boleh. Misalkan kayak gini saja. Juga boleh. Dah, pastekan di bawah. Dah, itu yang struktur database. Kemudian yang kedua, yang di screenshot adalah struktur project. Nah, struktur project ini kalian silahkan buka yang struktur project yang bentuknya di halaman di sini. Di sini. Nah, di sini kan folder-foldernya nanti apakah misalkan nama filenya, silahkan di screenshot. Cara screenshotnya, di screenshot yang struktur project ini saja. Yang ini. Yang ini silahkan disesuaikan. Kemudian jika sudah, copy paste, letakkan di sini. Jadi yang di ini silahkan dikecilkan atau jangan terlalu besar ya. Nah, di sini. Ini struktur projectnya. Dah. Kemudian berikutnya adalah hasil run project.
Hasil run project adalah yang kalian jalankan di browser di sini. Nah, disarankan yang di screenshot itu jangan cuma satu. Dari setiap prosesnya itu di screenshot. Misalkan ini adalah untuk menampilkan data, screenshot, screenshot. Ini untuk tampil data dan diberikan keterangan di sini. Tampil data. Dah, di sini diberikan keterangan. Tampil data. Oke, ini satu. Kemudian berikutnya untuk apa? Misalkan untuk input data. Input data. Nah, di sini di screenshot juga input data. Nah, ini input data. Screenshot. Dah, screenshot lagi. Oke, dah. Kemudian untuk misalkan adalah hapus data. Screenshot lagi. Kemudian misalkan untuk ubah data. Screenshot lagi. Jadi setiap prosesnya itu di screenshot. Jadi setiap prosesnya yang wajibnya adalah untuk tiga ini. Tampil, input, hapus, dan ubah. Kalau ada yang lainnya, silahkan disesuaikan saja. Jadi itu akan menambah poin penilaian juga kalau ada proses-proses yang lainnya. Nah, itu yang untuk yang screenshotnya. Jadi itu, yang wajibnya itu. Silahkan disimak ini. Kemudian berikutnya adalah lampiran source kodenya. Lampiran source kodenya itu silahkan disesuaikan. Misalkan ditulis kayak gini saja. Kode index.php. Dah. Nah, di sini di copy pastekan saja. Misalkan untuk index yang ini. Nah, setiap misalkan nanti diberikan komentar dan lain sebagainya, silahkan di Ctrl A, Ctrl C, pastekan di sini. Nah, itu satu. Nah, kemudian file yang lainnya juga sama. Misalkan untuk create misalkan create.php. Copy paste lagi. Copy paste misal ya, ini misal ya. Misal Ctrl C, copy paste lagi di sini. Jadi di setiap file sesuai dengan struktur project yang sudah dibuatkan di sini itu harus dilampirkan source kodenya. Nah, jadi itu aja yang dikumpulkan. Jadi ini nanti dari setiap dokumen yang sudah dibuatkan ini silahkan di PDF-kan, PDF, ekspor PDF, kemudian silahkan dikirimkan di form pengumpulan tugas yang ada di web e-learning. Oke ya, itu nanti silahkan dicek batas waktu pengumpulannya kapan. Itu akan saya informasikan di grup nantinya. Ya, jadi di situ sudah terset kapan kalian harus mengumpulkan project untuk yang praktikum yang ini ya, yang bersifat ini. Dan tolong diingat itu ujian praktikumnya sebenarnya mudah ya, karena saya hanya baru memberikan satu buah tabel saja, jadi belum dua tabel. Dan ini akan menjadi satu landasan awal bagi setiap mahasiswa ketika nanti menuju ke final project akhir. Karena sekali lagi di final project akhir, kalian itu akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu ada 3 orang, 3 mahasiswa. Jadi silahkan nanti dipikirkan apa proyek yang mau dibuatkan. Nah, dan ini sebagai patokan awal dulu, belajar dulu bagaimana membuat CRUD. Nanti saya sudah siapkan juga ya. Nanti untuk proyek akhir, saya sudah siapkan satu buah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi laundry ya. Jadi nanti saya lagi siapkan bahannya localhost ini yang bentuknya seperti ini ya. Ya, ini saya sudah buatkan. Nanti ini saya akan ajarkan ke kalian. Nanti akan saya lanjutkan video di sini bagaimana membuat aplikasi untuk yang sistem laundry yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti bisa login, bisa ini, tapi belum siap ini. Nanti di sini bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang sudah menggunakan template yang bentuknya seperti ini. Nah, ini akan saya jadikan video tambahan saya untuk kalian belajar bagaimana membuat program dengan berbasis PHP, Bootstrap, MySQL, dan juga dengan menggunakan JavaScript. Nah, minggu ini saya akan finishkan project yang laundry ini dan ini akan menjadi salah satu patokan buat semuanya ketika nanti mendesain project untuk tugas akhir mata kuliah yaitu untuk ujian akhir semester. Jadi di ujian akhir semester setiap kelompok buatkan projectnya dan presentasikan nanti hasil dari kerja kelompok tersebut.
Jadi gitu ya. Jadi minggu ini insya Allah ini saya siapkan video bagaimana membuat aplikasi yang sistem studi kasusnya adalah laundry yang bentuknya seperti ini. Nah, oke, nanti ditunggu saja di channel saya, akan saya update di sini setiap video yang berkaitan dengan belajar pemrograman web dasar. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ujian praktikum untuk yang hari ini. Minggu ini ya maksudnya ya. Silakan dikerjakan, tolong dipastikan, dan sekali lagi note tidak ada yang copy paste, tidak ada yang menggunakan AI. Kalau ketahuan menggunakan AI, baik itu ChatGPT ataupun yang lainnya, saya akan melihatnya, kemudian saya akan kurangkan nilainya. Jadi tidak boleh. Jadi sekali lagi, AI tidak saya larang, tapi tidak mutlak menggantikan kalian. AI hanya membantu kalian. Oke ya, nanti saya bisa cek loh, yang mana menggunakan AI, yang mana yang tidak, itu saya bisa lihat nanti. Oke ya, baik. Itu saja. Kalau ada kendala, silakan kita diskusi di grup WhatsApp di kelas masing-masing. Baik, sekian. Mudah-mudahan bisa dikerjakan yang ujian praktikum hari Minggu ini. Saya bebaskan, boleh dikerjakan di lab, boleh dikerjakan di rumah, atau boleh dikerjakan di tempat yang lain. Yang tidak boleh, tidak mengerjakan. Semoga bisa dikerjakan dan selamat belajar. Tetap semangat belajar pemrograman web. Jangan pusing ketika error, jangan bingung ketika ada error. Satu titik error itu sudah biasa bagi seorang pemula, apalagi seorang programmer pemula. Yang pastinya kesenangan seorang programmer itu adalah ketika dia bisa menyelesaikan error tersebut. Apalagi errornya cuma titik koma saja, tapi ketika dia dapat menghilangkan titik koma tersebut, maka dia senangnya luar biasa. Selamat mengerjakan praktikum, selamat belajar, sukses jadi programmer. Terima kasih.